Selamat datang, hari ini kita akan membedah ide-ide terobosan dari buku Life Force, dan kita akan melihat sebuah revolusi bioteknologi yang mungkin banget akan mengubah cara kita menua selamanya. Jadi, kita akan gali lebih dalam pesan utama dari buku Life Force ini, yang intinya bilang kalau kita sekarang ini ada di titik balik sejarah kesehatan manusia, sebuah momen yang sangat krusial. Buku ini benar-benar menantang kita buat mikirin ulang asumsi paling dasar yang kita punya soal jadi tua. Gimana kalau menua itu bukan takdir tapi sesuatu yang bisa kita sembuhkan? Nah, perjalanan ini, bagi penulisnya, nggak dimulai di laboratorium canggih, tapi justru dari satu panggilan telepon darurat dari dokternya. Ini jadi cerita personal yang jadi dasar dari semua ide besar di buku ini. Coba bayangin, pertama, di usia 31 tahun, dia divonis punya tumor otak. Menakutkan kan? Terus, bertahun-tahun kemudian, dia kena cedera bahu yang parah banget waktu main snowboard. Dua krisis kesehatan yang beda ini maksa dia buat mempertanyakan semua hal yang dia tahu soal pengobatan konvensional. Waktu dihadapkan sama cedera yang bisa mengakhiri karirnya, itu pilihannya jadi kontras banget. Di satu sisi, ada operasi standar yang invasif, pemulihannya lama dan menyakitkan. Di sisi lain, ada pilihan baru yang regeneratif. Perbedaannya, wah, jauh banget. Pengalaman inilah yang akhirnya nguatin filosofi inti dari buku ini. Kita nggak bisa pasrah gitu aja soal kesehatan. Kita harus jadi CEO buat kesehatan kita sendiri. Sebuah studi dari Mayo Clinic ini nunjukin dengan jelas kenapa penting banget buat cari opini kedua. Ternyata, seringkali diagnosis awal itu bisa jadi beda atau bahkan bisa lebih disempurnakan. Nah, lewat Dr. Bob Hariri, Robbins akhirnya kenal sama yang namanya sel punca. Ini bukan cuma solusi buat cederanya, tapi ini kayak kunci yang ngebuka pintu ke masa depan dunia kedokteran. Pencarian pribadi Robbins ini ternyata mengungkap banyak banget terobosan luar biasa, yang tujuannya bukan cuma ngobatin gejala, tapi juga akar masalah penyakitnya. Oke, mari kita lihat beberapa di antaranya. Buku ini ngebahas teknologi yang kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah. Kita ngomongin soal ngeprint organ baru pakai 3D, memprogram ulang sel imun kita jadi semacam pembunuh berantai buat kanker, dan bahkan ngedit DNA kita sendiri buat nyembuhin penyakit. Dan ini semua bukan cuma teori loh, ini didorong oleh kisah-kisah nyata dari orang-orang dengan tekad yang luar biasa. Biar kebayang seberapa dahsyatnya terapi ini, coba lihat angka ini. Satu aja sel TCAR yang udah direkayasa bisa memburu dan menghancurkan lebih dari 1.000 sel tumor. Ini benar-benar mengubah tubuh kita jadi mesin penyembuh yang super presisi. Nah, poin pentingnya adalah, ini semua bukan cuma buat atlet elit atau miliarder. Kemajuan ini justru menciptakan alat-alat yang bisa kita semua manfaatkan. Buku ini ngasih kita kerangka kerja 3 langkah buat ngambil alih kendali kesehatan kita. Semuanya dimulai dari diagnostik. Kenapa? Karena nemuin masalah di stadium 1 bukan di stadium 4, itu bisa jadi perbedaan antara hidup dan mati. Angka-angkanya udah jelas banget. Mendeteksi kanker di tahap awal itu bisa ningkatin peluang bertahan hidup secara drastis. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Ini bedanya antara punya harapan yang besar dengan perjuangan yang jauh lebih berat. Setelah kita bahas semua teknologi canggih itu, buku ini ngajak kita kembali ke alat penyembuhan yang paling kuat yang kita punya. Sesuatu yang ada di dalam kepala kita sendiri. Kondisi emosional kita ternyata punya dampak langsung yang bisa diukur ke biologi tubuh kita. Buku ini berargumen kalau menguasai pikiran kita itu penting banget buat ngerasain kualitas hidup yang luar biasa yang kita semua inginkan. Pada akhirnya, buku ini ninggalin kita sama pertanyaan ini. Soalnya, kalau kita punya alat untuk hidup lebih lama, pertanyaannya bukan lagi berapa lama, tapi bagaimana kita mau ngejalanin hidup itu. Hidup yang lebih panjang itu hadiah, tapi hidup yang memuaskan itu adalah pilihan.